Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu berupa umur yang panjang serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Andi Suruliku, SMK Negeri 7 Sidendre Lapang, dari Rombel 10. Jadi topik materi yang saya akan angkat pada pertemuan ini yaitu menjaga keseimbangan kehidupan dengan al-kulliyat al-khamsah. Adapun elemennya yaitu elemen fikih. Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik mampu memahami konsep al-kulliyah al-khamsah atau 5 prinsip dasar dalam Islam. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai al-kulliyah al-khamsah untuk menjaga keseimbangan kehidupan pribadi dan sosial. Selanjutnya, kompetensi yang dikembangkan. Pertama, dimensi profil pelajaran Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian bernalar kritis. Selanjutnya bergotong royong. Kemudian capaian pembelajaran. Peserta didik dapat memahami ajaran Islam yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian peserta didik mampu mengaitkan 5 prinsip dasar dengan tantangan kehidupan modern. Bapak Ibu yang kami muliakan, tujuan pembelajaran khusus pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian al-kulliyah al-khamsah. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi urgensi dari kelima prinsip ini. Prinsip pertama yaitu pemeliharaan agama atau hifz al-din. Kemudian yang kedua yaitu pemeliharaan jiwa atau hifz an-nas. Selanjutnya pemeliharaan akal atau hifz al-aql. Kemudian pemeliharaan keturunan atau hifz al-nafs. Selanjutnya pemeliharaan harta atau hifz al-mal. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan prinsip al-kulliyah al-khamsah dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, alur kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, al-kulliyah al-khamsah, yaitu pedoman dan penuntut hidup agar tidak salah jalan dan tujuan. Hukum ini disampaikan melalui Al-Quran dan hadis lewat perantara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mukasir syariat merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Selanjutnya, menurut Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, al-kulliyah al-khamsah adalah 5 hak dasar manusia yang harus dilindungi dan diselamatkan apapun latar belakangnya, serta wajib dilindungi hak-hak dasarnya. Pengertian hifz ad-din artinya menjaga agama, yaitu agama berperan dalam mengatur kehidupan manusia dan mengarahkan kepada kebaikan.
Selain itu, agama tidak hanya memberikan nilai moral, tutorial, juga fondasi keyakinan seseorang. Ini tercantum di dalam Al-Quran surah As-Syura ayat 13. Kemudian juga di surah Al-Maidah ayat 3. Kemudian selanjutnya, hifz an-nafs, artinya menjaga, memelihara jiwa manusia. Menurut istilah, bermakna mencegah keburukan jiwa dan memastikan tetap hidup. Artinya, hukum yang mengikat sehingga jiwa atau nyawa seseorang dapat terjaga, baik jiwa seseorang muslim maupun yang non-muslim. Ini tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Kemudian selanjutnya, hifz al-aql, artinya menjaga atau memelihara akal. Akal menjadi sumber pengetahuan, tetapi menerima hidayat dan media untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Agar tetap berfungsi dengan baik, setiap muslim harus memelihara akal dan tidak merusaknya. Ini tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Kemudian hifz al-nafs, artinya memelihara keturunan, yaitu Islam memberikan perlindungan kepada keturunan, dan hal itu menjadi keharusan agar garis keturunan menjadi jelas. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib memelihara dan menghormati sistem keluarga agar keturunan dan nasabnya jelas melalui cara yang dibenarkan oleh aturan agama Islam. Ini tercantum di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2. Kemudian selanjutnya, hifz al-mal, artinya memelihara harta. Harta merupakan salah satu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Sebab harta adalah kebutuhan hidup bagi seseorang. Untuk mendapatkan harta, seseorang harus memiliki usaha yang dilakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar hamba-hambanya mencari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Kemudian kesimpulan, yaitu pertama, pemeliharaan agama atau hifz al-din, yaitu menjaga agama dengan menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemeliharaan jiwa, hifz al-nafs, yaitu melindungi jiwa dengan mengutamakan kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya, pemeliharaan akal, hifz al-aql, mengembangkan akal melalui pendidikan dan pengetahuan. Kemudian pemeliharaan keturunan, hifz al-annas, yaitu memelihara keturunan dengan menjaga moralitas. Kemudian yang terakhir yaitu memelihara harta, hifz al-mal, menjaga harta untuk keberkahan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itulah topik materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.